Halo sahabat profesor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Imam Dupi Andika SSC Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya mau membahas seputar saham Antam ya. Itu saya mau bahas dari segi berita-berita yang dirilis. Kenapa dari berita saja? Karena dari berita ini sebenarnya sudah bisa mencerminkan fundamental ya. Meskipun kalau kita ingin membahas fundamental secara lebih mendalam, itu tentunya dari laporan keuangan dan juga sebenarnya dari rasio-rasio keuangan yang dikeluarkan setiap kuartal. Nah, tetapi saat ini saya mau fokus dulu untuk beritanya, karena dari berita ini ada menunjukkan sesuatu yang akan kira-kira ya, akan mendorong Antam. Nah, seperti apa kelanjutannya? Silakan teman-teman pencet tombol like dan subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight dari video yang saya buat, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya dan juga komen ya, bagikan pada teman, kerabat dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Nah, jadi sesuai dengan prolog di awal ya, kali ini kita membahas tentang saham Antam. Nah, berita yang pertama dirilis yaitu adalah dari segi kinerja perusahaan ya, perusahaan Antam sendiri. Nah, Antam sendiri itu sampai 9 bulan tahun 2022 ya, atau bulan September kemarin itu sudah membukukan penjualan ya, naik sekitar 30%-an dari periode yang sama di tahun lalu ya. Jadi sampai September 2022 dibandingkan dengan September 2021 itu sudah naik 30%, dari 27 triliun penjualan naik menjadi 33 triliun. Laba bersih juga meningkat dari sebelumnya 2 triliun ya menjadi 2,63 triliun untuk periode yang sama dari Januari sampai September 2022. Bahkan di tengah kondisi saat ini inflasi sedang tinggi akibat ada kenaikan BBM yang itu berimbas kepada logistiknya, kenaikan logistik, kemudian juga kenaikan bahan baku, Antam masih bisa mencetak gross profit sebesar 20% dari periode yang sama tahun lalu, dari 5 triliun naik menjadi 5,99 triliun. Nah, dari berita kinerja tadi sudah dapat kita simpulkan sebenarnya ya, awalnya bahwa perusahaan atau perseroan sedang dalam tren positif. Nah, itu baru dari kinerja perusahaan. Nah, kemudian ada berita yang kedua, yaitu adalah dari segi kompensasi atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik maupun mobil listrik. Berikut pula dari konversi. Jadi konversi itu maksudnya kalau teman-teman ingin beralih ya dari sepeda motor atau mobil konvensional ke mobil atau motor listrik, itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, besarannya adalah sebagai berikut. Kalau teman-teman konversi sepeda motor listrik, nah itu teman-teman akan mendapatkan subsidi sebesar 6 juta rupiah ya, konversi dari motor konvensional ke motor listrik. Untuk pembelian motor listrik baru itu akan mendapatkan subsidi sebesar 8 juta. Nah, untuk mobil listrik gimana? Untuk mobil listrik, kalau teman-teman baru melakukan pembelian mobil listrik akan mendapatkan subsidi sebesar 80 juta. Dan untuk pembelian mobil hybrid akan mendapatkan subsidi 40 juta rupiah. Ini berlaku nanti di tahun 2023 ya. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah pabrikan atau merek motor dan mobil listrik itu harus merupakan pabrikan dari Indonesia atau dalam negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus memenuhi komponen dari motor dan mobil listrik tadi, harus komponennya 60% sampai 70% berasal dari Indonesia. Baru teman-teman bisa mendapatkan atau mengklaim subsidi tadi. Nah, ini artinya pemerintah juga sedang gencar untuk menggenjot ya penjualan motor dan mobil listrik untuk mempercepat net zero emission nanti di tahun 2060. Nah, ini salah satu upayanya, dan siapa lagi yang akan diuntungkan ya. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa Antam akan diuntungkan. Kenapa? Karena Antam bisnisnya saat ini sudah nikel ya, meskipun tadi yang penjualan yang tinggi itu ya, kenaikan penjualan itu memang masih didominasi oleh penjualan emas. Tetapi saat ini karena dia sudah mulai, Antam ini sudah mulai bermain di nikel, sudah mulai melakukan penambangan nikel, apalagi dia milik pemerintah, ya tentunya dengan adanya subsidi ini yang diuntungkan adalah Antam. Ya, kemungkinan besar yang akan diuntungkan adalah Antam. Nah, kemudian yang ketiga, berita yang ketiga yaitu adalah dari MSCI ya, atau Morgan Stanley, reksadana terbesar di dunia ya, salah satu reksadana terbesar di dunia, saat ini sudah mulai memasukkan Antam ya ke dalam portofolio reksadananya. Nah, ini tentunya menjadi salah satu sentimen positif karena Antam menggantikan ACE Hardware atau ACES.
Nah, di bulan Februari itu saham Antam sempat naik ya, karena memang tentunya ada sesuatu yang dilihat oleh Morgan Stanley ini sehingga dia memasukkan Antam ke dalam portofolionya. Nah, ini bisa menjadi sentimen positif dan tentunya bisa menjadi suatu sinyal ya. Bukannya kita menganjurkan menjual ataupun membeli saham Antam, tetapi bisa menjadi sinyal bahwa reksadana besar saja sudah masuk, tentunya ada sesuatu yang dilirik dari mereka ya untuk saham Antam ini. Nah, itu tadi ketiga berita ya yang menurut saya itu memang bisa menjadi sentimen positif, bisa memboost dari saham Antam itu sendiri. Nah, sekarang yang menarik adalah itu kan baru hanya dari berita. Kalau berita kita lihat memang bagus, tapi apakah teknikal juga berkata demikian? Nah, tentunya harus kita kombinasikan ya, harus kita konfirmasi juga teknikalnya. Jangan sampai berita ini kan merupakan sesuatu yang sudah lewat gitu ya, data masa lalu. Jangan sampai teknikal tidak berkata demikian. Teknikal justru menunjukkan ke depannya mengarah ke arah sebaliknya. Nah, ini jangan sampai, makanya kita harus konfirmasi juga teknikalnya ya, karena bagaimanapun berita, baik itu berita tentang kinerja kemudian dari corporate action, itu memang sifatnya adalah masa lalu, data masa lalu. Nah, seperti apa teknikalnya kita langsung ya saat akan bahas. Nah, di sini saya juga sudah setting atau sudah setup. Jadi di sini mungkin kelihatannya agak ribet ya, karena di sini saya sudah menggunakan moving average. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah teman-teman itu lihat chartnya, kemudian setting moving average-nya. Nah, jadi pertanyaan yang jadi concern di sini itu moving average itu seharusnya tidak sama untuk setiap perusahaan. Nah, jadi moving average itu kan untuk memperkirakan tren. Nah, misalkan di Antam ini, kalau saya gunakan jangka pendek ini, nah MA8 ya, artinya tren rata-rata bergerak selama 8 hari. Nah, biasanya kalau di luaran sana itu menggunakan tren rata-rata itu disamakan gitu ya, setiap perusahaan. Jadi perusahaan A pakainya MA5 sama MA20, perusahaan B juga sama MA5, MA20. Nah, jadi sebenarnya kelirunya itu adalah tren setiap perusahaan itu berbeda. Kenapa? Karena perusahaan itu bisnisnya juga berbeda. Teman-teman bisa bayangkan tren orang yang berjualan kembang api gitu misalkan, dengan tren orang yang berjualan cabai ya. Orang jualan cabai itu kan setiap hari. Mungkin kalau tren harga naik itu pada saat musim hujan atau musim misalkan sering begal panen gitu ya, mungkin setahun bisa 3 kali gitu. Apakah bisa disamakan dengan orang berjualan kembang api ya, orang berjualan petasan yang mana trennya itu mungkin hanya 2 hari, hanya di tanggal 30 dan 31 Desember gitu. Nah, oleh karena itu memang karena ini perusahaan, dia punya bisnis, dia punya produk, dan produknya itu tidak sama satu sama lain. Mungkin kalau misalkan Antam dengan perusahaan yang lain ya, yang masih dalam satu industri, mungkin masih bisa sama. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah sama itu tidak harus identik gitu. Di sini saya menggunakan MA8 untuk jangka pendek. Mungkin saja perusahaan yang sejenis untuk nikel, Indi misalkan ya MA7 atau mungkin MA5. Nah, dari mana bisa menentukan MA8? Kenapa tidak MA10? Kenapa tidak MA5? Ya, intinya kenapa tidak yang kelipatan gitu ya? Kenapa yang harus agak ribet? Nah, MA8 di sini saya gunakan karena saya melihat ini ya. Jadi false-nya itu lebih sedikit. Nah, ini bisa teman-teman lihat yang garis warna merah ya. Nah, diperhatikan di sini menggunakan MA8 karena lebih jarang false. Kalau misalkan MA5 bisa, tetapi dia lebih sering kelihatan false. Artinya pada saat tren naik, harga itu sering dia menembus ke bawah tapi tetap balik lagi gitu. Ya, jadi tidak akurat. Nah, dari mana apakah MA8 itu pasti? Ya, tentu juga tidak. Teman-teman mungkin bisa menggunakan MA9 atau MA7. Nah, jadi plus minus 10% masih masuk lah ya. Nah, di sini MA8 yang saya gunakan karena dia false-nya lebih sedikit. Ya, pada saat garis MA5 naik, MA8 naik, harga tidak menembus ke bawah ya. Kecuali pada saat sideways. Di sini kan terlihat sideways.
garis MA terlihat bolak-balik, harga juga bolak-balik menembus. Nah, di sini artinya harga Antam sedang sideways. Nah, untuk yang jangka menengah juga sama, MA28. Di sini MA28 itu saya gunakan MA28 ya, bukan MA20 itu karena false-nya lebih jarang terlihat. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah di sini ya. Kita kan melihat alurnya di sini. Kita tidak melihat di sini karena ini data masa lalu. Di sini sudah jelas terlihat itu sering bolak-balik dead cross dan juga golden cross. Ya, artinya dead cross itu jika dia MA jangka pendek menembus ke bawah MA jangka menengah. Kemudian golden cross MA jangka pendek menembus ke atas dari MA jangka menengah. Nah, ini terlihat bolak-balik. Berarti terkonfirmasi sideways ya, harga Antam saat ini sedang sideways. Nah, kemudian langkah yang kedua tadi setelah kita melihat MA ya. Oh ya, lagi satu sebelum kita lanjut ke garis-garis ini yang banyak ini. Jadi tadi sudah terkonfirmasi dia sideways. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ya, kita mempelajari dari pola pergerakan masa lalu. Ya. Meskipun kita fokusnya di sini, tapi kita melihat di sini bahwa ketika MA jangka pendek ya, MA8 ini di atas MA jangka menengah MA28 ini berarti sedang uptrend ya. Kemudian jika sebaliknya MA jangka pendek atau MA8 berada di bawah dari MA jangka menengah yaitu 28, maka harga cenderung akan downtrend ya. Bisa diistilahkan jika MA jangka pendek berada di atas berarti harga aman ya, harga belum turun gitu. Secara kasar bisa seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke garis-garis ini. Nah, jadi banyak yang di sana yang takut gitu ya melihat garis ini. Jadi memang karena kebanyakan orang itu melihat garis, menarik garis itu dari data masa lalu, fokusnya dia ke masa lalu. Memang benar, kita itu mencari garis dari top to top, kemudian bottom to bottom. Hanya saja mereka terlalu fokus di data masa lalu ini, di tengah-tengah ini. Yang menjadi acuan untuk menarik garis ini adalah yang di sini ya, di hasil akhir, tetap di ujung terakhir ini. Artinya apa ya, saya berikan contoh. Misalkan ini ya, saya gunakan Eclipse, ini saya perbesar. Tadi ini saya sudah menarik garis ya, intinya adalah top to top, bottom to bottom gitu ya. Jadi biasakanlah untuk menggambar, semakin banyak menggambar berarti kita semakin tahu kekuatan harga ya, baik itu tahanan-tahanan harga, support dan juga resisten. Tapi setelah kita menarik garis, apa yang kita lakukan? Kita fokus di sini. Nah, ini berarti tahanan harga di sini ya. Ini setelah saya menarik tadi garis top to top, bottom to bottom, tahanan harga terbesar ada di sini. Ya, purchase di harga sideways saat ini. Jadi 1985 ini memang harga konsolidasi yang kuat saat ini. Nah, jadi pertanyaan, apakah dia nanti menuju ke atas ataukah dia malah jatuh ke bawah? Nah, ini tadi dia kuat di sini, kemudian di sini juga ada, kemudian di sini juga ada, di sini dan di sini. Nah, apakah dia nanti menuju ke atas atau ke bawah? Dari mana kita bisa memperkirakan? Tentunya dari fundamental. Ya, fundamental yang tadi dibahas itu adalah tentang beritanya. Berita Antam yang pertama, kinerja keuangan sedang bagus. Kemudian ada subsidi dari pemerintah untuk motor dan mobil listrik. Dan juga ketiga, sedang masuk dalam radar Morgan Stanley. Nah, jadi kalau kita melihat dari fundamental, tentunya ini sepertinya kemungkinan besar akan naik. Tapi apakah dia ada kemungkinan turun ke bawah? Ya, tentunya ada. Inilah fungsinya kita mengetahui tahanan harga ini. Jadi kita bisa memperhitungkan peluang versus resiko. Ya, kalau kita berbicara di saham, jangan mau enaknya aja gitu ya. Kita hanya mencari peluang-peluangnya aja. Kita harus kita harus memperkirakan resikonya ini. Ya, bahwa resiko ini ada. Nah, tahanan dari harga bawah ini atau resiko ini kita dapat dengan menarik garis tentunya. Nah, jadi apa yang harus kita perbuat dengan peluang versus resiko ini?
Tentunya kita harus melihat harga saat ini, kemudian berapa range dia untuk turun ke bawah dibandingkan dengan berapa range dia naik ke atas untuk kita mendapatkan cuannya atau untuk kita mendapatkan profitnya. Ya, ini yang harus kita perhitungkan gitu ya. Nah, harga saat ini 1985. Kita mungkin bisa abaikan dulu bahwa beritanya bagus, berita Antam itu bagus. Jadi berita Antam bagus itu tentunya ke atas, tapi kita harus perhitungkan tetap resikonya ini kan. Jadi karena kita menggunakan analisa teknikal, ya kita kesampingkan dulu fundamentalnya. Meskipun dari fundamental kita sudah punya acuan bahwa kemungkinan dia harga akan naik. Harga saat ini 1985 dibandingkan dengan 1700, potensi resikonya itu di 1732. Potensi resiko ada 10%-an ya, 10%-an, dengan potensi untung yang paling terdekat adalah di sini ya, paling terdekat di sini di 2090. Nah, 2090 berarti 5% ya, 5%. Nah, potensi resiko 10%, potensi untung 5%, berarti untuk orang yang tipe moderat dan tipe konservatif itu tidak baik ya, tidak, atau hindari Antam sementara dari teknikal ya, meskipun tadi fundamental mengatakan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang diuntungkan. Tetapi kalau kita mengacu pada teknikal, 5% dibandingkan dengan 10% risiko itu menjadi tidak menarik untuk orang dengan tipe moderat dan konservatif. Nah, kalau agresif mungkin masih masuk ya, mungkin masih masuk. Tetapi sebenarnya 5:10 ya silahkan, risikonya ditanggung sendiri gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya kapan moderat dan agresif, moderat dan konservatif itu masuk? Tentunya jika harga sudah melewati di sini ya, melebihi atau sudah tembus di 2099, 2100 mungkin ya. Jadi 2100 targetnya atau potensi keuntungan adalah di 2500 ya, berarti sekitar 20% ya, potensi untung 20% dibandingkan dengan resiko 1979 yang berarti itu dari 2100 sekitar 5%. Nah, 5% berbanding 20%. Nah, di sini baru moderat dan konservatif masuk ya. Kalau misalkan belum di sini, belum sampai di sini, ya silahkan untuk yang moderat dan konservatif ada baiknya untuk wait and see dulu apakah nanti memang harga ini mengikuti fundamental yang tadi sudah diceritakan ya, ataukah memang cari saham lain dulu gitu ya. Karena di Bursa Efek ada 800 saham. Kalau untuk LQ45 ada 45 saham yang terbaik ya, yang likuiditas tinggi. Nah, itu bisa silahkan untuk moderat dan konservatif. Garisnya itu dari top to top, bottom to bottom itu numplek ya, atau berkumpul di sini. Nah, itu terlihat seperti akan terjadi pola symmetrical triangle. Ya, jadi kita tidak melihat di sini pola symmetrical triangle-nya terjadi di sini. Dan ini kan sudah data masa lalu gitu loh. Dan ini memang orang-orang melihat ada symmetrical triangle, ada yang mungkin pola lainnya gitu ya. Tapi yang di sini kita lihat, jadi kemungkinan ini memang terjadi pola symmetrical triangle. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah dia akan melanjutkan naikkan ataukah dia malah turun ke bawah. Nah, ini yang harus kita perhitungkan untuk peluang resiko berbanding dengan keuntungan ya. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya tadi ya untuk analisa teknikal dari Antam sendiri. Nah, jadi bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan gambaran besarnya? Apakah teman-teman sudah mendapatkan keputusan final dari saham Antam ini? Nah, karena memang sejatinya fundamental dan teknikal itu memang harus sama-sama dikonfirmasi, sama-sama dipadukan. Jangan sampai teman-teman hanya mengkonfirmasi fundamental aja atau mengkonfirmasi teknikal aja. Ini sama artinya ketika teman-teman masuk ke restoran, teman-teman itu hanya ingin beli ayam goreng tanpa melihat harga. Ataupun sebaliknya, teman-teman hanya bawa uang 100, tidak peduli mau makan apa. Ya, jangan sampai. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa misalkan harga ayam goreng itu kemahalan atau enggak,
Ya kita harus tahu ayam goreng ini fundamentalnya seperti apa. Apakah hanya ditepungin ataukah hanya digoreng biasa. Tetapi harganya apakah setiap restoran sama? Misalkan di restoran A 10.000, restoran B 15.000. Kalau restoran A 10.000 untuk kemudian restoran B 15.000 tetapi rasanya sama, tentunya 15.000 menjadi kemahalan. Nah, inilah tentunya yang menjadi alasan bahwa konfirmasi harus dilakukan harus dilakukan dari fundamental juga teknikal. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Silahkan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru seputar dunia investasi dari pasar modal. Oke, saya Madi Andika SSC Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye bye.